Budidaya Online, Bab ke-44. Jangan terlalu memikirkannya. Kau hanya akan membuat dirimu pusing. Xiao Hua tiba-tiba berkata kepada Luo Li, hampir seperti dia bisa membaca pikirannya. Saudara Yuan adalah keajaiban yang muncul sekali setiap beberapa generasi. Anda tidak akan memahami bakatnya dengan logika biasa. Apakah begitukah? Luo Li memutuskan untuk menerima nasihat Xiao Hua dan berhenti memikirkannya. Beberapa saat kemudian, Yuan berkata, ngomong-ngomong, saya ingin melihat-lihat kota ini jika Anda tidak keberatan. Tentu saja tidak, biarkan saya berbicara dengan ayah saya terlebih dahulu. Lalu saya akan memandu Anda berkeliling kota. Luo Li dengan cepat berkata. Yuan mengangguk, dan Luo Li meninggalkan ruangan tak lama kemudian. Begitu Luo Li pergi, Yuan melihat sekeliling ruangan dengan rasa ingin tahu. Karena ini adalah pertama kalinya dia berada di dalam ruangan yang begitu unik. Dan saat itulah dia melihat cermin tinggi duduk di sudut ruangan. Oh, sebuah cermin. Yuan segera berdiri dan berjalan ke cermin dengan hati penuh antisipasi dan gugup. Seperti apa dia di dunia ini? Apakah dia benar-benar tampan seperti yang digambarkan Luo Li? Inilah saya. Yuan berdiri di depan cermin yang sedikit lebih tinggi dari kepalanya dengan wajah bingung. Dia memiliki rambut hitam pendek tapi halus di kepalanya yang berbentuk oval. Mata coklat jernih yang bersinar seperti kristal. Bulu mata panjang yang akan membuat bahkan wanita cemburu. Alis tajam tapi rapi. Dan hidung kecil. Secara keseluruhan, wajahnya sangat simetris dan terlihat menyenangkan. Terakhir kali dia melihat wajahnya sendiri adalah ketika dia berusia 7 tahun. Sebelum dia kehilangan kemampuannya untuk melihat dan menjadi buta. Jika aku mengingatnya dengan benar, Yuro pernah menyebutkan bahwa penampilan seseorang dalam game akan sangat mirip dengan penampilan mereka di dunia nyata. Oleh karena itu mengapa saya memasuki game ini dengan avatar yang sudah dibuat untuk saya. Namun, saya tidak tahu seperti apa penampilan saya di dunia nyata. Dan sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali saya melihat wajah saya sendiri. Jadi saya tidak dapat memastikan apakah wajah ini benar-benar mirip dengan penampilan saya yang sebenarnya atau tidak. Terlebih lagi, karena dia tidak tahu standar penampilan seseorang, dia tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar tampan atau tidak. Karena itu, dia memutuskan untuk meminta pendapat orang lain. Xiao Hua, aku punya pertanyaan untukmu. Yuan tiba-tiba berkata padanya. Ada apa? Saudara Yuan. Dia kemudian menunjuk wajahnya sendiri dan bertanya dengan ekspresi serius. Tanpa bias, apa pendapatmu tentang penampilanku? Apakah Anda akan mengatakan bahwa saya tampan? Atau aku jelek? Petik 2. Xiao Hua menatapnya dengan mata terbelalak. Sepertinya tidak bisa berkata-kata karena pertanyaannya yang tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, dia berbicara dengan suara malu-malu dan dengan pipi sedikit kemerahan. Xiao Hua berpikir saudara Yuan sangat tampan. Betulkah? Apakah Anda yakin bahwa Anda tidak hanya memuji saya karena Anda tidak ingin menyakiti perasaan saya? Tidak apa-apa untuk mengatakan yang sebenarnya, Xiao Hua. Yuan berkata padanya. Karena dia merasa penilaiannya mungkin agak tidak akurat karena hubungan mereka. Xiao Hua mengatakan yang sebenarnya. Saudara Yuan sangat tampan. Xiao Hua berkata lagi. Tapi wajahnya memerah kali ini. Oke, aku akan mempercayai penilaianmu. Yuan mengangguk. Petik 2. Xiao Hua terdiam. Mengapa dia bahkan menginginkan umpan balik semacam ini? Apakah dia tidak melihat ke cermin tadi? Siapapun dengan otak yang bekerja akan setuju bahwa Yuan tampan. Atau dia hanya ingin menggodanya? Mengapa kamu bertanya tentang penampilanmu? Saudara Yuan, apakah karena gadis Luo itu? Dia memutuskan untuk bertanya padanya. Namun, Yuan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya hanya bertanya-tanya karena saya tidak pernah benar-benar peduli dengan penampilan saya sendiri. Jangan khawatir, Saudara Yuan. Di dunia kultivasi, penampilan seseorang tidak begitu penting. Selama Anda berbakat dan kuat, kecuali Anda memiliki wajah paling jelek di dunia, Anda akan dapat menarik perhatian para gadis. Dan karena saudara Yuan berbakat dan tampan, Anda tidak diragukan lagi akan memiliki wanita cantik yang berjuang untuk Anda ke segala arah di masa depan. Berpikir bahwa Yuan mengkhawatirkan penampilannya,
Xiao Hua memutuskan untuk menghiburnya. Hahaha, penampilanku adalah yang paling tidak membuatku khawatir. Xiao Hua, Yuan tertawa dengan suara pahit. Beberapa menit kemudian, Luoli kembali ke kamar. Namun, dia terlihat sedikit berbeda dari sebelum dia pergi. Hampir seolah-olah dia kembali bahkan lebih cantik. Jelas bahwa selain berbicara dengan ayahnya, Luoli telah menghabiskan beberapa waktu untuk memperbaiki penampilannya sendiri dengan riasan tipis. Tentu saja, sebagai seseorang yang tidak terlalu memperhatikan penampilan, Yuan sama sekali tidak menyadari fakta ini. Daois Yuan, saya telah memberitahu ayah saya tentang keinginan Anda untuk melihat-lihat kota. Kita bisa pergi kapanpun kamu mau, katanya padanya. Oke, kalau begitu ayo pergi sekarang, kata Yuan. Beberapa waktu kemudian, mereka meninggalkan Lord's Manor. Di mana Anda ingin mengunjungi pertama kali? Taois Yuan. Dia bertanya padanya begitu mereka berada di luar. Yuan mengangkat bahu dan berkata, saya tidak tahu apa yang ada di kota ini. Jadi saya akan membiarkan Anda memilih tempat untuk dikunjungi. Namun, karena ini adalah pertama kalinya dia memberikan tur kepada seseorang, Luoli juga tidak yakin kemana harus pergi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk hanya berjalan-jalan di sekitar kota sampai mereka menemukan sesuatu yang akan menarik minat Yuan. Kios buah di sana dikelola oleh Nyonya Ying, dan selalu memiliki buah-buahan segar di kota. Itu harta karun Tuan Wang, satu-satunya toko senjata di kota kami. Ini adalah area tempat tinggal, di mana sebagian besar warga tinggal. Bangunan di sana adalah klinik Li. Luoli memberikan penjelasan singkat untuk sebagian besar toko dan bangunan yang mereka lewati, dan Yuan akan mendengarkannya dengan wajah cerah, seolah-olah dia berada di taman hiburan. Namun, dia akan menunjukkan minat paling besar ketika Luoli berbicara tentang bangunan yang berhubungan dengan makanan. Dan setelah memperhatikan ini, Luoli bertanya kepadanya, apakah kamu ingin mencicipi beberapa masakan terbaik kota Pang? Betulkah? Yuan segera menjadi bersemangat, tetapi ketika dia ingat bahwa dompetnya hampir kosong, dia bertanya kepadanya, saya hanya memiliki 10 koin emas. Apakah itu cukup? Menemukan pertanyaannya cukup konyol, Luoli tidak bisa menahan tawa sedikit. Dengan 10 koin emas, Anda bisa makan semuanya di setiap menu di kota ini dan masih punya banyak uang tersisa. Apa? Makanan di sini semurah itu? Makanan terakhir saya sangat mahal dibandingkan. Yuan terkejut mengetahui bahwa makanan di tempat ini sangat murah, terutama ketika dia menghabiskan 500 koin emas untuk makanan sebelumnya. Saudara Yuan, itu karena kamu mengisi wajahmu dengan daging spiritual yang mahal. Makanan normal hanya akan berharga beberapa koin perak paling banyak. Xiao Hua berkata padanya, apakah begitu? Lalu apa yang kita tunggu? Ayo makan sampai perut kita bulat. Yuan cepat berkata, bersambung.